Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dilihat dari cara mensucikannya, najis itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yang kedua adalah najis mutawasitoh, yang ketiga adalah najis mughalladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti najis kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu atau ASI dan dia belum berumur 2 tahun. Seandainya ada bayi yang semasa lahirnya bibirnya diolesi dengan madu ataupun darah, maka bayi laki-laki tersebut kencingnya tidak masuk kategori najis mukhafafah, akan tetapi masuk kategori najis mutawasitoh. Kenapa? Karena ada kemungkinan madu ataupun darah yang diolesi di bibir tersebut ketelan oleh sang bayi tersebut. Bagian najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang sedang. Contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang sudah berumur 2 tahun atau air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun akan tetapi dia sudah makan sesuatu kecuali ASI ya. Kemudian kencing anak perempuan baik yang belum berumur 2 tahun ataupun sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah madhi. Madhi itu adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Cirinya yang pertama adalah dia mempunyai warna kekuning-kuningan, kemudian proses keluarnya tidak disertai dengan syahwat, kemudian keluarnya atau terjadi pada orang yang sudah balik, sering keluar pada perempuan dan terkadang keluarnya tanpa disadari. Contoh yang lain adalah air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang mempunyai ciri warna campuran antara putih, keruh, dan kental, dan biasanya keluar berbarengan ketika kita buang air kecil. Kemudian keluarnya ketika kita mengangkat barang-barang yang berat, dan ini pun bisa dialami bagi mereka yang sudah balik ataupun belum balik. Kemudian yang berikutnya adalah bangkai. Semua bangkai binatang adalah najis mutawasitoh kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Contoh yang lain adalah darah, baik darah itu mengalir ataupun tidak. Contoh seperti darah penyembelihan binatang kurban, atau binatang yang mati karena akibat kecelakaan, atau darah haid, darah nifas, semuanya itu masuk kategori najis mutawasitoh. Kemudian yang berikutnya adalah muntah. Muntah-muntahan itu adalah masuk kategori najis mutawasitoh, baik itu ada baunya ataupun tidak. Najis yang ketiga adalah najis mughalladoh. Najis mughalladoh adalah najis yang paling berat, yaitu najis yang disebabkan oleh 2 binatang, yaitu anjing dan babi. Baik itu air liurnya ataupun kulitnya ataupun bulunya, semuanya masuk kategori najis mughalladoh. Dilihat dari bentuknya, najis itu dibedakan menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satunya, yaitu sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti sudah dalam keadaan kering, atau hilang tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang tidak mengikuti ketentuan agama. Najis mukhafafah ainiyah, cara membersihkannya adalah dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasanya tidak lagi kelihatan dan tidak dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dibersihkan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Air yang dibersihkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dibersihkan tidak harus mengalir, dikeringkan dengan kain dan benda suci lainnya.
Cara membersihkan najis mukhafafah hukmiyah sama dengan cara membersihkan najis mukhafafah ainiyah. Cuman di sini kalau yang hukmiyah itu kan tidak ada bendanya, posisinya najisnya sudah kering atau sudah tidak kelihatan lagi. Caranya adalah tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu untuk memastikan percikan air secara tepat. Kemudian dipercikan air ke atas tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Untuk airnya tidak harus mengalir dan kemudian dikeringkan dengan benda atau kain yang suci lainnya. Cara membersihkan najis mutawasitoh ainiyah, ya, dibersihkan lebih dahulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan tidak dapat dirasakan. Kemudian mengambil air yang suci mencucikan, kemudian air tersebut dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut sampai air tersebut disiramkan sehingga rata dan airnya mengalir di atas benda atau tempat tersebut. Kemudian dikeringkan dengan benda yang lain. Sedangkan cara membersihkan najis mutawasitoh hukmiyah adalah sama dengan yang ainiyah, cuman kalau yang hukmiyah ini sifatnya bendanya tidak ada, najisnya itu sudah tidak ada lagi. Caranya adalah tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu, kemudian untuk memastikan siraman air biar tepat pada sasaran. Kemudian kita menyiram air sampai mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut, kemudian dikeringkan dengan benda yang lain. Sedangkan cara membersihkan najis mughalladhah atau najis berat adalah dibersihkan terlebih dahulu sifatnya, kemudian sampai warna, bau, dan najisnya tidak kelihatan lagi. Kemudian benda yang terkena najis tersebut dicuci sampai 7 kali, yang mana salah satu dari pencucian tadi harus dicampur dengan debu yang suci, ya, karena di situ ada yang menceritakan bahwasanya anjing dan babi itu mengandung cacing pita sehingga dia tidak bisa mati kalau tidak terkena debu. Ya, seandainya kita nyucinya di sungai, maka kita cukup mencelupkan tempat atau benda yang terkena najis tersebut sampai 7 kali, dan diantaranya tadi air sungai itu kita goyang-goyangkan biar lumpur yang terdapat di sungai itu bisa menyatu dengan airnya sehingga kita tidak usah menyampurnya dengan debu. Kalau toh banjir, maka kita cukup mencelupkan benda atau tempat tersebut 7 kali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.